Beri peringatan, Rusia mengancam kerahkan nuklir jika NATO terima Swedia dan Finlandia. Peringatan diberikan terhadap NATO oleh salah satu sekutu terdekat Presiden Rusia Vladimir Putin pada Kamis 14 April. Jika aliansi militer itu menerima Swedia dan Finlandia untuk bergabung dengan mereka, disebutkan bahwa Rusia harus meningkatkan pertahanannya di kawasan itu termasuk dengan mengerahkan senjata nuklirnya. Finlandia yang berbagi perbatasan sepanjang 1.300 km dengan Rusia dan Swedia sedang mempertimbangkan apakah akan bergabung dengan aliansi NATO atau tidak. Finlandia akan membuat keputusan dalam beberapa minggu ke depan, kata Perdana Menteri Sanna Marin pada Rabu kemarin. Sementara Dmitry Medvedev, Wakil Ketua Dewan Keamanan Rusia, mengatakan bahwa jika Swedia dan Finlandia bergabung dengan NATO, maka Rusia harus memperkuat angkatan darat, laut, dan udaranya di Laut Baltik untuk memulihkan keseimbangan militer. Medvedev juga secara eksplisit mengangkat ancaman nuklir itu dengan mengatakan bahwa tidak akan ada lagi pembicaraan tentang Baltik bebas nuklir, di mana Rusia punya wilayah kantung Kaliningrad yang diapit Polandia dan Lithuania. Invasi Rusia 24 Februari ke Ukraina telah membuat ribuan orang tewas, jutaan orang mengungsi dan menimbulkan kekhawatiran akan konfrontasi yang lebih luas antara Rusia dan Amerika Serikat. Putin mengatakan operasi militer khusus di Ukraina diperlukan karena Amerika Serikat menggunakan Ukraina untuk mengancam Rusia dan Moskow harus bertahan melawan penganiayaan terhadap orang-orang berbahasa Rusia dan Ukraina. Ukraina mengatakan sedang berjuang melawan perampasan tanah gaya kekaisaran dan bahwa klaim Putin tentang genosida adalah omong kosong. Sementara DPR mengklaim jumlah marinir Ukraina yang menyerah di Mariupol bertambah menjadi 1.350 personel. Rusia mengatakan serangan berhasil bersama dengan milisi. Ya, Republik Rakyat Donetsk atau DPR mengklaim jumlah tentara Ukraina yang menyerah ke Mariupol bertambah, dengan Kementerian Pertahanan Rusia menyebutkan sebagai buah serangan berhasil oleh Angkatan Bersenjata Moskow bersama militer LDR. Jumlah militer Ukraina menyerahkan diri kepada Rusia dan jumlah prajurit DPR di Mariupol telah mencapai 1.350 personel, lapor Markas Besar Pertahanan Teritorial DPR pada Kamis kemarin. Kemarin, juru bicara Kementerian Pertahanan Rusia Mayor Jenderal Igor Konashenkov mengatakan menyerahnya seribuan marinir Ukraina di Mariupol merupakan buah serangan yang berhasil dari Angkatan Bersenjata Rusia dan milisi DPR. Dikatakannya, di antara personel Brigade Marinir ke-36 yang menyerah tersebut terdapat 162 perwira. Diberitakan sebelumnya pemimpin Chechnya Ramzan Kadyrov mengatakan lebih dari 1.000 marinir Ukraina telah menyerah di kota pelabuhan Mariupol yang terkepung, mendesak pasukan yang tersisa dan bersembunyi di pabrik baja Azovstal untuk menyerahkan diri. Di dalam Azovstal saat ini ada sekitar 200 orang terluka yang tidak dapat menerima bantuan medis apapun. Bagi mereka dan yang lainnya akan lebih baik untuk mengakhiri perlawanan yang tidak berguna ini dan pulang ke keluarga mereka, kata Kadyrov. Pihak Kementerian Pertahanan Rusia pun sebelumnya menyebut jumlah marinir Ukraina yang menyerah di Mariupol kemarin tercatat sebanyak 1.026 personel. Selain itu, Rusia juga menyatakan 151 tentara Ukraina yang terluka telah dirawat di tempat dan dibawa ke rumah sakit kota Mariupol. Amerika Serikat sendiri akhirnya mengirimkan senjata-senjata canggihnya ke Ukraina. Ada howitzer hingga helikopter. Howitzer tentara Amerika Serikat bersiaga di posisinya saat menjalani latihan perang bersama dengan militer Korea Selatan. Untuk pertama kalinya sejak invasi Rusia dimulai memberikan senjata berkekuatan tinggi. Padahal menurut laporan CNN, senjata berat ini oleh beberapa pejabat pemerintah Amerika Serikat sempat dipandang selalu beresiko memicu eskalasi jika dikirimkan kepada Kiev. Daftar bantuan senjata senilai 800 juta euro itu tidak hanya didorong permintaan langsung Ukraina, tapi juga untuk mempersiapkan pertarungan baru di dataran terbuka wilayah tenggara Ukraina. Daerah yang berdekatan dengan Rusia itu memberi keuntungan tersendiri bagi Presiden Vladimir Putin. Bantuan senjata kali ini juga dibutuhkan Ukraina jika ingin menghalangi militer Rusia yang sudah mengoperasikan pasukan usai mundur dari beberapa wilayah. Lalu apa saja senjata ini? Yang pertama adalah 11 helikopter M-17 yang awalnya dioperasikan bagi Afghanistan Air. Lalu ada 13 meriam howitzer 155 cm. Yang ketiga, 300 lebih banyak drone switchable. Dan yang keempat, sistem radar yang mampu melacak tembakan yang masuk dan menunjukkan dengan tepat asalnya. Ya, paket ini sudah menonjol dari bantuan keamanan sebelumnya karena kali ini mencakup perjalanan yang lebih canggih dan juga lebih berat. Dilaporkan oleh Reuters dalam pernyataan Joe Biden setelah panggilan telepon dengan Presiden Ukraina Volodymyr Zelensky, senjata yang dikirimkan meliputi sistem artileri,
peluru artileri, pengangkut personel lapis baja, peluru artileri, dan kapal pertahanan pantai tak berawak. Biden juga mengatakan telah menyetujui pengiriman helikopter tambahan. Tidak hanya helikopter Mi-17, Amerika Serikat juga akan memberikan 18 howitzer 155 cm bersama dengan 40.000 peluru artileri, radar kontra artileri, dan 200 pengangkut personel lapis baja. Howitzer tentara Amerika Serikat bersiaga di posisinya saat menjalani latihan perang bersama dengan militer Korea Selatan di Pacheon dan tak jauh dari perbatasan Korea Selatan dan Korea Utara. Ini adalah pertama kalinya 10 Maret 2016 lalu adalah pertama kalinya seorang Amerika Serikat memberikan Ukraina howitzer, salah satunya adalah bentuk artileri medan. Juru bicara Pentagon John Kirby mengatakan beberapa sistem seperti howitzer dan radar akan membutuhkan pelatihan tambahan untuk pasukan Ukraina yang tidak terbiasa menggunakan peralatan militer Amerika Serikat. Dilaporkan CNN, seorang pejabat Amerika Serikat mengungkapkan bahwa bantuan ini dibuat dengan alasan bahwa Rusia telah mengubah strateginya untuk memusatkan pasukan di Ukraina Timur. Amerika Serikat juga mengubah strateginya dalam memberikan bantuan kepada Ukraina. Senjata yang disediakan difokuskan pada jenis pertempuran yang mungkin terjadi di wilayah Donbas. Ini berbeda dari pertempuran jarak dekat di daerah perkotaan dan hutan yang terjadi di sekitar Kiev dan kota Ukraina lainnya. Wilayah ini juga berbatasan dengan Rusia Barat Daya, sehingga memungkinkan bagi pasukan Rusia untuk menghindari masalah pemeliharaan, logistik, dan komunikasi sebagaimana yang terjadi di awal invasi. Nah, Sekjen Pers Pentagon John Kirby mengatakan pada Rabu bahwa paket bantuan senjata disesuaikan dengan pertarungan di Donbas. Ini menggambarkan topografi di wilayah itu sedikit mirip dengan Kansas. Ini lebih sedikit datar dan ini adalah lebih terbuka, dan itu adalah jenis-jenis tempat di mana kita dapat mengantisipasi bahwa Rusia akan ingin menggunakan tank dan tembakan jarak jauh artileri dan tembakan roket untuk mencapai beberapa tujuan mereka sebelum melakukan pasukan darat.